Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Intisari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan hadis Nabi di dalam Bulughul Maram, yang insyaallah malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-10 di dalam bab syurutis shalah. Itu dalam bab tentang syarat-syarat salat. Hadis yang kita baca malam hari ini terkait dengan larangan untuk salat menghadap ke arah kuburan. Yang mana hadis ini masih terkait dengan hadis sebelumnya, artinya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menjelaskan tentang larangan sholat di atas tanah pekuburan, yang mana kemarin para ulama berbeda pendapat mengenai illah dari pelarangan atau sebab dari pelarangan tersebut. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah memandang bahwasanya haram untuk sholat di atas tanah pekuburan. Nah, illahnya atau sebab hukumnya apa? Yaitu karena zahir hadis, yang nampak dari hadis dilarang ya dilarang, asal hukum dari pelarangan adalah keharaman. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwasanya dilarangnya salat di atas tanah pekuburan ini karena kekhawatiran tercampurnya tanah itu dengan najis dari apa? Dari jasad mayit yang dikubur di dalam kuburan. Oleh karena itu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i membedakan antara tanah pekuburan yang sudah dibongkar dan yang belum dibongkar. Kalau sudah dibongkar, maka ada kekhawatiran bercampurnya daging yang membusuk dari jasad mayit itu dengan tanah, sehingga kemudian ada kekhawatiran tercampurnya dengan najis. Kalau sudah diyakini bahwasanya tanah pekuburan tersebut bukan wilayah yang pernah dibongkar, maka mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i memandang sahnya salat di atas tempat tersebut. Namun secara umum dimakruhkan karena apa? Karena kekhawatiran akan tercampurnya tanah yang dipijaknya itu dengan najis berupa daging dari jasad mayit yang dibongkar itu tadi. Adapun madhab Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, maksimal mereka memandang makruh. Kenapa kok kemudian dikatakan makruh? Mereka memandang makruh ya karena ini tadi hadis yang menyatakan bahwasanya terlarang sholat di atas tanah pekuburan. Ini hadisnya masih belum final sahih. Sebagaimana kemarin telah kami sampaikan, ada illah, ada sebab kelemahan hadis yang tersembunyi yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini muttarib, dan beliau lebih cenderung bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mursal. Karena sejatinya perawi hadis ini tidak menyebutkan, yang riwayat dari Imam Tsauri kemarin tidak menyebutkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini yang menyebabkan bahwasanya hadis ini dipandang cenderung lemah oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sehingga kemudian kesimpulan hukum yang maksimal diambil oleh pendapat yang ketiga tadi. Pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, dan kemudian Al-Imam Al-Auza'i. Maksimal mereka memandang makruh, tidak sampai haram. Nah, adapun Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat boleh dan tidak dimakruhkan gitu loh. Boleh dan tidak dimakruhkan. Boleh sholat di atas tanah pekuburan dan tidak dimakruhkan.
Kenapa? Dalilnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala adalah hadis yang kami bacakan kemarin, bahwasanya Nabi SAW itu kehilangan wanita miskin yang berkulit hitam yang setiap hari itu menyapu masjid. Kanat walidatun sauda, ada seorang wanita yang berkulit hitam, takumul masjidah, yang setiap hari itu kebiasaannya menyapu masjid. Fafaqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kehilangan orang tersebut. Kemana ini kan? Fa ukhbira annaha matat ya Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah sudah wafat wanita tersebut. Baru kemudian Rasulullah menyayangkan hal tersebut. Afala adzantumuni, kenapa kok kalian tidak memberitahukan kepadaku? Faka'annahum saghharu amraha, seakan-akan para sahabat itu memandang rendah perkaranya. Maksudnya memandang rendah, kan cuma tukang sapu masjid saja, nggak usah dikasih tahu Nabi gitu loh. Mungkin dianggap bukan orang penting. Ternyata kemudian di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang luar biasa, yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan masjid. Sehingga kemudian Nabi meminta, dullani ala qabriha, tunjukkan saya kuburannya di mana. Nah, baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburnya dan menyolatkan jenazah setelah jenazahnya itu dikuburkan. Nah, ini kan berarti kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tanah pekuburan. Nah, ini yang menjadikan dalil bagi Imam Malik bahwasanya tidak terlarang. Sementara hadis yang melarang ini kan dhaif. Nah, hadis yang menunjukkan Nabi itu sholat di atas tanah pekuburan menyolatkan jenazah ini tadi adalah hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya lebih kuat dia dalilnya. Nah, ini yang menjadikan Al-Imam Malik berpendapat boleh. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini membawakan hadis yang ke-10, dan ini yang digunakan oleh mayoritas para ulama yang memakruhkan tadi, yaitu hadis la tusallu ila al-kubur, janganlah kalian itu sholat menghadap kuburan. Artinya tersirat makna di dalam situ, kalau sholat menghadap kuburan berarti dia di atas tanah pekuburan gitu loh. Kalau di atas tanah pekuburan, sholat di atas tanah pekuburan secara otomatis juga ikut terlarang gitu loh. Nah, ini haditsnya diriwayatkan dari sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, nama beliau ini adalah Kannaz. Jadi beliau ini bernama Kannaz ibn Al-Husain Abu Marsad Al-Ghanawi. Beliau ini adalah halif. Halif itu sekutu yang menjalin ikatan sumpah untuk bersekutu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia halifnya Bani Hashim. Halifnya Bani Hashim itu qabilah yang bukan qabilah Bani Hashim, tetapi ketika Bani Hashim itu ada ada permasalahan untuk diserang dan lain sebagainya, maka halif ini juga ikut membantu. Itu namanya halif, terambil dari kata-kata halafa yahlif. Halafa yahlif itu bersumpah. Jadi mengikat perjanjian untuk menolong Hamzah bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu ketika Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, Abu Marsad Al-Ghanawi juga. Nah, Abu Marsad Al-Ghanawi ini ikut hadir dalam pertempuran Badr, sehingga beliau adalah seorang Badriyun, sahabat Nabi dari kalangan Ashabu Badr, dari kalangan muhajirin yang ikut serta dalam pertempuran Badr. Demikian pula anaknya yang namanya Marsad. Jadi beliau punya anak namanya Marsad. Marsad juga ikut dalam pertempuran Badr. Jadi beliau dan anaknya kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Nah, Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila al-qubur, janganlah kalian itu salat menghadap kuburan.
wala tajlisu 'alaiha, janganlah pula kalian itu duduk di atas kuburan. Al hadis rawahu Muslim. Nah, hadis ini senada dan semakna dengan hadis larangan sholat di atas tanah pekuburan sebelumnya gitu. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini untuk menguatkan makna dari hadis sebelumnya. Artinya kalau sholat menghadap ke kuburan itu artinya sholatnya dilakukan di atas tanah pekuburan. Sehingga kemudian katakanlah hadis Abu Sa'id yang telah kita baca kemarin itu lemah, dan juga hadis Abdullah ibnu Umar itu juga lemah. Hadis ini menguatkan makna untuk larangan sholat di atas tanah pekuburan itu, karena Nabi melarang untuk sholat menghadap kuburan. Nah, sampai di sini makna dari hadis ini gitu kan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Kashful Mushkil min Hadits Sahihain. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu punya kitab yang beliau beri judul Kashful Mushkil. Kashfun itu artinya mengungkap, mushkil itu sesuatu yang bermasalah dalam pemahaman terhadap hadis-hadis yang ada di Sahihain gitu. Nah, jadi beliau ketika hadis-hadis yang dianggap bermasalah dalam memahaminya gitu kan, beliau bawakan pemahaman yang ideal terhadap hadis tersebut gitu. Nah, terkait dengan larangan jangan sholat menghadap kubur, ini kan secara zahir, secara nampak bertentangan dengan hadis yang juga ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi SAW menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Artinya Rasulullah itu di atas tanah pekuburan sholatnya. Nah, bagaimana mengkompromikannya dengan hadis janganlah kalian sholat menghadap kuburan ini gitu kan. Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, la tu'azzimuha bis-salati ilaiha, janganlah kalian mengagungkan kuburan tersebut dengan salat menghadap kuburan tersebut. Li'annahu yushbihul ibadata laha, karena salat menghadap kuburan itu cenderung menyerupai ibadah terhadap penghuni kuburan tersebut gitu loh. Artinya dalam hal ini larangan untuk sholat menghadap kuburan ini adalah larangan untuk mengibadahi kuburan tersebut, mengagungkan kuburan tersebut dengan ibadah. Itu di satu sisi. Kemudian wala tajlisu 'alaiha, jangan kamu duduk di atasnya. Ini maknanya adalah wala tuhinuha, jangan kamu hinakan, bil julusi 'alaiha, dengan kamu duduk di atas kuburan. Fa innaha muhtaramah, karena kuburan itu dihormati. Nah, sampai di sini penjelasan Al-Imam Ibnul Jauzi ini menegaskan kepada kita kuburan muslimin. Jadi seorang muslim yang dikuburkan di sebuah kuburan itu dihormati tetapi tidak boleh diagungkan. Sampai di sini berbeda perihal mengagungkan dengan ibadah dan menghormati sebatas penghormatan. Ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi di satu sisi tidak boleh diagungkan kuburan tersebut sampai pada tahap peribadatan, di sisi yang lain tidak boleh juga dihinakan karena dia adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan di dalam Islam. Nah, maka kedua-dua hal ini diharamkan untuk dilakukan. Nah, lantas Nabi ketika menyolatkan sholat jenazah kemarin, bagaimana jawaban yang bisa kita kemukakan untuk bisa mentaufik atau mengkompromikan dengan hadis ini? Satu, Nabi sholatnya sholat jenazah, yang mana sholat jenazah nggak ada sujudnya. Nah, sehingga sholat menghadap kubur ini ada sujudnya. Sujud itulah
makna dari pengagungan peribadatan itu di sujud. Sementara sholat jenazah nggak ada sujudnya, sehingga tidak ada makna pengagungan terhadap kuburan, melainkan ketika Nabi sholat di kubur wanita yang biasa menyapu masjid itu, tujuannya atau maknanya adalah doa kepada Allah, bukan sedang mengagungkan jenazah yang ada di dalam kuburan tersebut, tetapi menghormati jenazah yang ada di kuburan tersebut dengan memanjatkan doa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka perkara yang demikian ini perlu dibedakan. Ini sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Artinya jangan diagungkan kuburan itu dengan ibadah, dan jangan pula dihinakan dengan Anda duduk di atas kuburan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi melanjutkan, jumhurul fuqaha annahu yukrahul julus 'alal qabri wal ittika ilaihi khilafan li Malik fi qawlihi la yukrah. Mayoritas para ahli fikih itu memakruhkan untuk duduk di atas kuburan dan menyandarkan diri di atas kuburan. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan tidak dimakruhkan. Nah, jadi untuk julus, untuk duduk di atas kuburan, pendapatnya Imam Malik tidak memakruhkan. Kenapa gitu kan? Karena beliau mendapatkan athar dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau pernah melakukan hal tersebut. Nah, yang demikian ini oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah itu di dalam Nailul Awtar, beliau menegaskan tidak bisa hadis Nabi yang jelas-jelas melarang duduk di atas kuburan ini kemudian dihadapkan dengan perbuatan seorang sahabat, sehingga kemudian hadis tersebut itu digugurkan untuk diamalkan hanya karena perbuatan salah seorang sahabat Nabi. Ini tidak bisa. Ini beliau bantah dengan keras. Nah, tetapi dalam hal ini, pada kesempatan ini kami sampaikan, ini nasihat dari guru kami, Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani rahimahullah. Beliau pernah menasihati kami di kelas ketika kami mempelajari hadis-hadis di kitab Al-Muharrar. Ini kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi tentang hadis-hadis ahkam, yang mana dominannya itu membawakan dalil-dalil bagi madhab Hambali. Nah, ketika menyampaikan pelajaran tentang hadis, guru kami Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani itu mengatakan kepada kami tentang faidah dari dua kitab, yaitu kitabnya Imam Syaukani Nailul Awtar dan kemudian kitab Al-Muhallanya Ibnu Hazm. Dua kitab ini memiliki keistimewaan tentang kekuatan berhujjah. Jadi bagi antum yang mau mempelajari bagaimana seorang ahli fikih itu berhujjah dalam suatu pendapat, gitu kan, mendasarkan pendapatnya itu pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian argumentasinya bagaimana, silahkan antum pelajari dua kitab ini. Tetapi bagi para penuntut ilmu yang masih mula-mula, gitu kan, baru seorang penuntut ilmu, disarankan untuk tidak mempelajari dua kitab ini dulu. Jadi jangan dulu belajar Muhalla sama Nailul Awtarnya Asy-Syaukani. Kenapa? Karena uslub atau narasi berbantahnya dua ulama ini adalah narasi yang keras, gitu loh. Maksudnya narasi yang keras itu apa? Seakan etikanya itu kurang, gitu loh, ketika membantah ketika membantah ulama-ulama yang ada sebelumnya. Seperti misalnya di dalam Muhalla itu, kalau antum baca kitab Muhalla, antum akan sering mendapatkan narasi hadza hujjatum man la yattaqillah. Ini adalah hujjahnya mereka yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi Imam Ibnu Hazm berani mengatakan kayak gitu, padahal yang dikatainya siapa? Imam Abu Hanifah, gitu kan, para salaf yang ada sebelumnya, gitu. Nah, ini kalau para penuntut ilmu yang baru-baru mempelajari, gitu kan, melihat Ibnu Hazm membantah demikian,
Akhirnya nanti mereka di podium, kemudian di mana, di mimbar-mimbar itu membantah siapapun, ya begitu juga nanti gitu kan. Kurang melihat sisi etikanya gitu loh. Nah, dalam hal ini bersamaan dengan keutamaan atau fadilah yang ada di dalam dua kitab ini, ada kekurangan. Di antara kekurangannya itu adalah uslub atau narasi yang digunakan oleh kedua imam ini yang terkesan keras, terkesan kasar terhadap terhadap para ulama. Nah, nanti kalau antum bandingkan dengan kitab-kitab fikih muqaranah yang lain gitu, ketika para ulama ini berbeda pendapat gitu kan, ini yang sering saya jumpai, salah satunya di kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Imrani itu yang menyusun kitab Al-Bayan ini fi Madhabil Imam Syafi'i, ketika mengemukakan pendapat mazhab Imam Syafi'i dan kemudian mengemukakan pendapat mazhab yang lain gitu kan, menunjukkan tarjih atau penguatan bagi mazhab Imam Syafi'i, tidak menggunakan narasi-narasi yang menyudutkan, menyerang seperti itu. Jadi Imam Al-Imrani biasanya mengatakan wa hujjatu Malik gitu kan. Hujjahnya Imam Malik adalah demikian, demikian, demikian. Walana, adapun hujjah kami adalah ini. Stop sudah. Jadi hanya sekedar mengatakan madhab yang lain hujjahnya itu dalilnya ini. Sementara bagi kami dalil madhab kami adalah ini. Selesai. Jadi yang saya nasihatkan di sini kepada para penuntut ilmu ketika mempelajari ilmu fikih, pelajari juga adabnya para ulama itu dalam berbantah-bantahan. Jadi ada berbantah-bantahan yang di dalamnya itu ada narasi yang keras, seakan kemudian mengesampingkan etika. Ada pula nanti berbantah-bantahan yang penuh dengan etika. Nah, nasihat saya ya pilih cara membantah yang juga mengedepankan etika gitu. Karena amanat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang mau berbantah-bantahan, berbantah-bantahanlah dengan apa? Dengan cara yang hasan. Ini terhadap orang kafir loh ayat ini gitu kan. Kan ayat ini kan Allah mulakan dengan perintah untuk dakwah kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, berdakwahlah kalian. Ini kepada Nabi Muhammad, berdakwahlah engkau wahai Muhammad, ila sabili rabbika, untuk mengajak mereka itu kepada sabil, jalan Allah, jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Apa dengan hikmah ini? Para ulama menafsirkan hikmah ini adalah ilmu, dan ilmu itu adalah sunnah. Jadi bil hikmah itu bis sunnah gitu. Terutama Al-Imam Asy-Syafi'i itu menafsirkan kata hikmah dalam Al-Quran itu adalah sunnah. Jadi berdakwah itu dasarnya sunnah. Ajak mereka kepada sunnah, ajak mereka kepada ilmu, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada yayasan tertentu gitu kan. Enggak, tetapi ini loh yang dikatakan oleh Nabi gitu. Ajak orang kepada ajaran Nabi. Wal mau'izah al hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Jadi metode dakwah itu dua ini saja. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan berbantah-bantahan itu bukan metode dakwah. Ini di luar metode dakwah. Jadi metode dakwah itu hikmah, mau'izah hasanah, dua ini aja. Kalau berbantah-bantahan itu adalah metode dakwah, harusnya Al-Quran mengatakan wabil mujadalatil lati hiya ahsan gitu loh. Serulah kepada agama Allah dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan perdebatan yang hasanah. Harusnya begitu bunyi ayatnya. Kalau memang perdebatan ini bagian dari metode dakwah. Tetapi di sini
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita metode dakwah dua ini saja, hikmah dengan mau'izah hasanah, ilmu dan kemudian penyampaian nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika, dakwahkanlah kepada agama Tuhanmu ini dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah. Wajadilhum, dan bantahlah mereka. Kalau memang perlu untuk berbantah-bantahan dengan mereka, bantahlah, tetapi dengan apa? Dengan cara yang hasan, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, maka hari ini mungkin sebagian kaum muslimin melihat fenomena bantah membantah ini suatu yang hebat ya gitu kan, kalau berhasil mengalahkan lawan bantahannya gitu kan, wah ini hebat, ini ustadz ini hebat, ulama ini hebat, bisa membantah, menekuk, bisa lawan debatnya itu bisa dikalahkan, yang demikian. Padahal fenomena yang seperti ini sebenarnya harusnya kita sesali gitu loh. Kenapa kok agama ini hanya menjadi bahan berbantah saja gitu kan? Mana hikmah dengan mau'izah hasanahnya gitu. Kok kecenderungan kaum muslimin sebagian ya, enggak semuanya, itu lebih senang kepada bantah membantah saja. Padahal di dalam Sunan Abi Daud, Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah menyampaikan, ana za'imun, kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya menjaminkan bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dia pada posisi yang benar, wa in kana muhiqqan, kata Nabi. Satu rumah dijaminkan oleh Nabi fi rabadil jannah, di pinggiran surga. Jadi kalau kita telaah matan hadis ini, narasi yang disampaikan oleh Nabi ini, mereka yang cenderung suka berbantah-bantahan itu belum dapat jaminan rumah di surga. Entah nanti di surganya itu masang tenda aja kah atau apa, Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu. Tetapi jaminan surga, jaminan rumah di surga nggak dapat, gitu loh, dari Nabi SAW. Tapi mereka yang dia tidak senang untuk berdebat, meninggalkan meninggalkan perdebatan, akan dijaminkan oleh Nabi SAW rumah di surga. Nah, meskipun demikian bukan berarti nanti berbantah-bantahan itu 100% dilarang dalam agama ini gitu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan gitu kan. Tapi kalau memang harus berbantah-bantahan, gunakanlah dengan cara yang baik, yang ahsan, yang beretika gitu kan. Nah, dalam hal ini kita tidak dalam rangka menilai atau menghakimi Al-Imam Ibnu Hazm dalam uslub berbantahnya beliau, atau menghakimi Al-Imam Asy-Syaukani, tidak. Beliau ulama rabbani yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keutamaan ilmu bagi mereka. Hanya saja masing-masing dari para ulama itu ada sesuatu yang kita ambil manfaat baiknya, dan ada sesuatu yang kemudian ketergelincirannya itu tidak boleh kita ikuti. Nah, ini Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, ini beliau salah seorang ulama tabi'in, ini kan pernah menasehati, i'malu bi ilmi, kata beliau, amalkanlah ilmu yang ada pada diriku. Wa in qassartu fi amali, meskipun aku dalam mengamalkan ilmu tersebut itu masih ada kekurangan di sana sini gitu. Yanfa'uka ilmi wa la yadurruka taqsiri, kalau kamu mengamalkan ilmu yang kalian pelajari dariku gitu kan, maka ilmuku akan bermanfaat bagi kalian. Adapun kekurangan diriku ketika aku teledor dalam mengamalkannya, itu tidak berbahaya bagi kalian. Nah, hari ini kan ada narasi kedua yang kemudian dihembus-hembuskan gitu kan di tengah-tengah dunia dakwah gitu kan. Ada satu kesalahan ustadz, jangan diambil ilmunya. Habis semua gitu kan. Nah, ini kalau kita mau lihat kepada
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesalahan seorang hamba itu kan tidak menghapuskan keimanannya secara total gitu lah. Artinya ketika seorang hamba itu melakukan sekian amal soleh kemudian tergelincir dalam satu permasalahan, dalam satu hal dia tergelincir dalam dosa, kita sebagai Ahlus Sunnah kan mengharapkan apa? Mengharapkan kebaikannya itu menghapuskan keburukan. Tetapi konsep sebagian teman-teman yang mengatakan ada ustadz salah satu jangan diambil ilmunya, itu kan sama dengan konsep satu kesalahan menghapuskan semua kebaikan. Kalau ini yang Allah jadikan pada diri dia gitu kan, begitu dia satu salah kemudian kebaikannya nggak diterima semua sama Allah, mau nggak dia gitu loh. Maka kita dalam memperlakukan seorang muslim jangan seperti ini gitu loh. Jangan seperti itu. Adapun ini mungkin malah keluar tema dari yang kita bahas ini kalau membicarakan ini. Kenapa sih? Mungkin sebagian dari antum ada yang bertanya gitu kan. Kenapa kok narasi ini yang dikembangkan dan kemudian dianggap sebagai manhaj salaf gitu loh. Ini sebagai manhaj salaf, kalau ada kesalahan seorang ustadz jangan diambil ilmunya gitu kan, nggak boleh diambil ilmunya begini, dia tergelincir kepada kebid'ahan nggak boleh diambil ilmunya dan seterusnya. Ini sebenarnya ada satu pemahaman yang tidak tepat terhadap permasalahan yang dahulu didiskusikan oleh para ulama hadis. Para ulama hadis dahulu itu berbeda pendapat tentang perihal bolehkah riwayat hadis itu diambil dari seorang perawi yang memiliki kebid'ahan gitu. Bid'ah itu kan lawannya sunnah gitu. Nah, ketika seorang perawi yang memiliki kebid'ahan dia kemudian meriwayatkan suatu hadis, dicurigai hadisnya ini adalah hadis yang dibuat-buat untuk menguatkan bid'ahnya, itu masih dalam taraf kecurigaan. Sehingga kemudian sebagian salaf itu berpandangan kalau seorang perawi memiliki kebid'ahan jangan diambil hadisnya. Ini pendapat siapa? Satu, pendapat Imam Malik. Kemudian yang kedua pendapatnya Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahumullah. Nah, Al-Imam Malik ketika berpendapat demikian, beliau kan berada di Madinah. Para ulama yang ada di Madinah Ahlus Sunnah semua. Artinya tidak diketahui adanya kebid'ahan yang berkembang di Madinah gitu. Sehingga masih memungkinkan bagi beliau mengambil hadis. Nah, beda halnya nanti dengan yang di Kufah. Di Kufah ini berkembang kebid'ahan bid'ah tasyayyu, yaitu melebihkan penghormatan terhadap Ali bin Abi Thalib di atas Utsman dan di atas Abu Bakar dan Umar. Jadi melebihkan penghormatan terhadap Ali bin Abi Thalib melebihi penghormatan terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini berkembang di mana? Di Kufah. Nah, perawi-perawinya itu ada yang kemudian terpapar oleh pemikiran ini gitu. Itu di Kufah. Kemudian di Basrah itu berkembang kebid'ahan qadariyah, keyakinan bahwasanya takdir itu tidak ada. Nah, di antara yang menyebarkan bid'ah ini ada seorang yang semulanya itu beragama Nasrani, namanya Ma'bad al-Juhani, awwalu man qala bil qadar. Sebelumnya Nasrani, kemudian masuk Islam membawa konsep keyakinan ini bahwasanya takdir itu tidak ada. Maka diajarkanlah di Basrah sehingga berkembang pemikiran tersebut di Basrah. Nah, sebagian perawi hadis kemudian terpapar dengan pemikiran ini yang ada di Basrah dan ada di Kufah. Maka ketika seiring perkembangan zaman, para ulama ini melihat kalau hadis-hadis yang ada pada seorang perawi yang memiliki kebid'ahan ini ditinggal, dibuang 100%, tidak diterima, ya habis hadis Nabi gitu loh. Sehingga kemudian
Al-Imam Ali Ibnul Madini ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan lau turikat ahlul Kufah li araihim wa turikat ahlul Basrah gitu. Ini turikat kutubu ahlil Basrah. Kalau kitab-kitabnya perawi di Basrah dan perawi di Kufah ini ditinggalkan gitu kan, libid'atihim, gara-gara kebid'ahan mereka, la kharibatil kutub, maka kitab-kitab hadis itu akan musnah. Sehingga kemudian ada pandangan kedua dari para salaf itu adalah kita selektif dalam menerima hadis-hadis dari para perawi yang memiliki kebid'ahan itu. Cara menyeleksinya bagaimana? Imam Syafi'i menawarkan metode. Tawaran dari Imam Syafi'i, asalkan kebid'ahannya itu bukan dalam hal menghalalkan dusta. Nah, ada ahli bid'ah itu dari kalangan Khattabiyah, ini dari ghulat Syiah yang kemudian berlebih-lebihan itu. Sudah parah keyakinannya ini terhadap pengagungan terhadap Ali gitu kan, dari kalangan Khattabiyah. Mereka sampai meyakini halalnya dusta untuk membela kebid'ahan mereka. Nah, maka kata Imam Syafi'i, la uhillu syahadata min ahlil ahwa'i illa al-Khattabiyah, kata Imam Syafi'i. Aku menghalalkan kesaksian itu dari semua ahli bid'ah kecuali kalangan Khattabiyah. Karena Khattabiyah itu memandang halalnya berdusta untuk membela kebid'ahannya. Nah, ini tawaran dari Imam Syafi'i rahimahullah. Catatan yang pertama, kebid'ahannya bukan dalam perkara kedustaan. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya, hal naktubu minal qadari gitu kan, boleh nggak kita ngambil hadis ini dari seorang perawi yang dia memiliki kebid'ahan qadariyah? Kata Imam Ahmad apa? Na'am idza lam yakun yad'u ilaih. Ya, boleh, kata Imam Ahmad, kalau dia tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Maka berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini, inilah yang menjadikan pandangan kedua dari kalangan ahli hadis, tetap boleh mengambil ilmu. Ilmu dalam hal ini adalah hadis ya, di masa para salaf ini. Jadi permasalahan ini tentang mengambil hadis. Nah, sampai ke masa kita di sini, narasi yang dikembangkan lebih umum lagi gitu kan, ilmu secara umum, sampai nggak boleh belajar Quran sama yang guru yang punya kebid'ahan gitu kan. Nah, dia mengatakan guru punya kebid'ahan itu standarnya juga beda-beda gitu kan, asal berbeda dari apa yang diajarkan gurunya, dia bid'ah gitu. Nah, ini nggak benar yang kayak gini, sehingga kemudian kaum muslimin malah nggak belajar Quran. Nah, ini apa? Merupakan satu hal yang jauh melenceng dari apa yang dahulu didiskusikan oleh para salaf dalam perkara ini. Nah, ini yang kemudian berkembang. Nah, kewajiban kami sebagai hamba Allah yang Allah amanatkan ilmu harus sampaikan ini gitu loh. Bahwasanya tidak boleh kemudian kita pukul rata gitu kan. Asal kemudian dianggap memiliki kebid'ahan, nggak boleh diambil ilmunya. Nah, tidak boleh mengambil ilmu karena hal kebid'ahan itu. Nah, patokan atau standar menetapkan kebid'ahan ini pun ini juga didasarkan pada hawa nafsu itu tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Asal berbeda dengan apa yang disampaikan gurunya, terus kemudian dianggap ahli bid'ah, ini tidak benar. Seorang muslim tidak bersikap seperti ini di dalam menghukumi. Nah, kembali kepada permasalahan kita dalam apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu larangan untuk sholat menghadap kuburan dan larangan untuk duduk di atas kuburan. Kedua-duanya ini haram. Dalam makna apa? Dalam makna satu, ketika kuburan itu diagungkan dengan ibadah. Jadi sholat ini dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut. Akan tetapi ketika sholat yang dilakukan adalah sholat jenazah sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi, maka tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Jadi dari praktek sholat jenazah yang Rasulullah lakukan di kuburan ini menunjukkan bahwasanya kalau
di kuburan itu melaksanakan sholat jenazah, ini tujuannya bukan mengagungkan kuburan, akan tetapi untuk mendoakan mayit yang berada di kubur tersebut. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, gimana Ustaz kalau di masjid ada kuburan? Nah, ini nanti akan kita bahas secara lebih spesifik insya Allah kalau sudah masuk babul masajid. Nah, di babul masajid ini ada larangan keras dari Nabi SAW untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya kuburnya tetap ada dan kemudian dijadikan sebagai tempat yang diagungkan untuk diibadahi. Kuburan itu tetap ada dan dijadikan sebagai tempat yang diagungkan. Adapun masjid Nabi itu sendiri dibangun di atas tanah pekuburan yang kemudian sudah dibongkar, dipindahkan, baru kemudian dibangun masjid Nabi gitu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun masjid Nabi bukan menjadikan bukan masuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang dimaksudkan menjadikan kuburan itu sebagai masjid itu di dalam riwayat Sahihain Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid. Kanu, yaitu orang-orang Yahudi itu kan, idza mata fihimur rajulus salih, ketika ada orang soleh di tengah-tengah mereka itu wafat, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Kuburannya tetap ada, enggak dipindah. Adapun yang dilakukan oleh Nabi itu kuburan musyrikin yang ada di tanahnya Bani Najjar itu dibongkar kemudian dipindahkan gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Sudah Isya aja. Nah, kemudian nanti akan kita bahas secara spesifik kalau sudah masuk babul masajid, hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum masjid. Cuma di kesempatan yang terakhir ini saya sampaikan bagaimana kalau kuburannya di halaman masjid. Nah, gitu. Salatnya ini apakah termasuk salat yang terlarang juga, masuk dalam larangan hadis ini gitu kan? Kalau di halaman masjid itu ada kuburan. Allahu ta'ala a'lam, yang saya pandang tidak termasuk dilarang gitu loh. Kalau ada kuburan di halaman masjid. Kenapa? Yang pertama, sholatnya tetap menghadap kiblat, nggak menghadap kuburannya. Kemudian yang kedua, kuburan di luar masjid, dia tidak di dalam masjid. Kenapa kok demikian? Loh, tapi kata Ustadz Fulan begini. Saya bukan dalam rangka menyelisihi atau tidak hormat terhadap pendapat sebagian asatidzah ya. Sebagian ustadz yang mengatakan itu termasuk gitu kan. Karena dalam pandangan beliau, sebagian asatidzah mungkin nanti antum dapatkan di channel YouTube ataupun kemudian di artikel tulisan mereka, sebagian para asatidzah ada yang berpandangan halaman masjid itu bagian dari masjid. Maka kalau ada kuburan di halaman masjid itu ya kuburan di masjid, maka nggak boleh sholat di situ. Itu pandangan beliau. Nah, dalam hal ini saya izin untuk berbeda pendapat dengan ustadz tersebut gitu kan. Kenapa kok demikian gitu kan? Patokan kita masuk masjid itu di mana sih gitu. Antum harus ingat salat tahiyatul masjid. Kata Nabi apa? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kalian masuk masjid kata Nabi, fala taq'ud, jangan kamu duduk dulu hatta tarka'a raka'ataini, sampai kamu melakukan 2 rakaat. Pertanyaannya, antum salat tahiyatul masjid itu sudah boleh nggak di halaman masjid? Baru parkir motor ceplek gitu kan, terus kemudian Allahu Akbar di samping motor antum di halaman parkiran masjid, Allahu Akbar, ditanya sama orang salat apa? Saya salat tahiyatul masjid gitu. Boleh nggak? Enggak kan? Nah, kalau begitu itu bukan bagian dari masjid gitu loh. Sudah masuk masjid baru kemudian tahiyatul masjid, itulah wilayah yang kemudian dianggap ada hukum masjidnya, yaitu di mana antum salat tahiyatul masjid. Nah,
wilayah atau tempat yang biasanya itu ditempatkan kuburan itu di pekarangan masjid, itu bukan di dalam masjid. Ini sepanjang yang saya ketahui. Nah, baru kalau nanti antum masuk masjid, di mihrab imam itu ada kuburan, baru kemudian antum jangan sholat di situ karena masuk dalam larangan hadis ini. Karena memang benar-benar menghadap kuburan, di mana ketika antum sholat di depan antum memandang itu ada kubah kuburan gitu loh. Maka pada saat antum sujud ke hadapan kuburan. Ini yang kemudian masuk dalam larangan hadis ini. Adapun kalau dia di halaman kuburan belum masuk. Nah, meskipun demikian saya berpandangan tidak menyenangi dikubur di halaman masjid gitu kan. Yang saya lebih senangi seseorang itu dikubur bersama dengan kaum muslimin lainnya di pekuburan kaum muslimin. Nah, ini pembahasan tentang hal ini nanti akan kita bahas tentang kalau kita sampai pada kitab Ahkamul Janaiz. Jadi hukum-hukum tentang penyelenggaraan jenazah. Kayaknya masih jauh ini. Tetapi nanti isyarat kami singgung 1, 2, 3 permasalahan dengan menyampaikan pandangan para ulama, insya Allah akan kami sampaikan kalau nanti ada berkenaan dengan hal tersebut. Nah, malam hari ini insya Allah ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.